Shalom, sahabat delima yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, yang tertulis dari 2 Timotius 2 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepertinya ini merupakan kutipan langsung yang berasal dari pemikiran Paulus, karena dia mau membekali hambanya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Meskipun dia masih muda, tetapi Paulus menginginkan Timotius dapat menerima panggilan dan dia dapat melanjutkan pelayanannya di tengah-tengah jemaat-jemaat yang sudah didirikan oleh Paulus. Di sini juga kita melihat secara keseluruhan dalam perikop dituliskan panggilan untuk menderita. Paulus mencoba menggambarkan 3 hal, yaitu sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan juga sebagai petani. Ketiganya adalah profesi yang membutuhkan kerja keras, membutuhkan usaha, sehingga ada tujuan yang mereka peroleh. Dari ketiga profesi itu dihubungkan juga dengan Kristus. Ketika Kristus harus menempuh kematian dan dia bangkit, itulah Injil yang diberitakan kepada kita semua. Meskipun Yesus harus terbelenggu, tetapi keselamatan adalah tujuan besarnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diharapkan oleh Paulus. Ada komitmen, ada keinginan rela berkorban, ada ketulusan, ada kekuatan yang berasal dari kasih karunia, ayat yang pertama. Sehingga dengan bermodalkan kasih karunia, maka Timotius dapat melanjutkan pelayanan kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat secara detail ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, maka kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang terkasih, secara khusus di ayat yang ke-11 menunjukkan adanya kesetiaan, bahwa ketika kita mati dengan Dia, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Kesetiaan menjadi masalah untuk kita renungkan bersama-sama. Kita belajar tentang ketaatan, kita belajar tentang melakukan kehendak Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita berhadapan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari tentang kesetiaan ini. Bagaimana kita dituntut untuk menderita, menghayati penderitaan Yesus Kristus, menghadapi pengkhianatan, menghadapi adu domba, menghadapi permusuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mana yang mau kita lakukan? Apakah kita mengingat panggilan untuk menderita sama seperti Timotius? Ataukah kita memilih untuk berdiri berlawanan, untuk melawan mereka, sehingga kita dapat memuaskan yang ada di dalam diri kita? Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ketaatan, kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan merupakan panggilan kita bersama. Supaya dalam renungan ini kita dapat mengingat bahwa jati diri kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk meneladani kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.